Informasi lain, pemirsa, Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi kepada seluruh apotek di Indonesia agar tidak menjual obat dalam bentuk cair menyusul meluasnya kasus gangguan ginjal misterius akut yang menyerang anak-anak. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, tercatat sebanyak 206 kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di 20 provinsi. Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi bagi seluruh dokter maupun tenaga kesehatan, layanan kesehatan, serta apotek untuk sementara waktu tidak meresepkan obat-obatan cair ataupun sirup kepada masyarakat. Hal ini menjadi kewaspadaan di tengah melonjaknya kasus gagal ginjal misterius akut pada anak. Meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak tidak ada kaitannya dengan vaksinasi maupun infeksi COVID-19. Hingga saat ini Kemenkes masih melakukan uji lab dan investigasi penyebab pasti gagal ginjal akut pada anak. Merespon instruksi Kementerian Kesehatan, sejumlah apotek langsung menghentikan sementara penjualan obat dalam bentuk cair ataupun sirup. Petugas farmasi untuk sementara menganjurkan untuk menggunakan plester pereda demam atau obat-obatan herbal jika ada pengunjung yang membutuhkan obat penurun demam. Tahan dulu untuk saat ini karena kan sesuai sama anjuran dari Kemenkes. Gak berani lah diadarin, kalau misalkan bilang jangan, ya jangan. Mbak untuk dapat kabarnya sendiri sejak apa? Baru tadi pagi. Iya, baru tadi pagi dari apoteker kita yang ngasih tahu. Himbauan serupa juga dilayangkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tenaga kesehatan diminta menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Hingga 18 Oktober kemarin, jumlah kasus gagal ginjal akut yang dilaporkan sebanyak 206 kasus di 20 provinsi dengan angka kematian sebanyak 99 anak. Jumlah kasus terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Di Medan, Sumatera Utara, 6 dari 7 anak yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik meninggal dunia diduga akibat gagal ginjal akut. Seluruh pasien meninggal dunia memiliki gejala sama yang mengarah gagal ginjal akut. Sementara itu, 13 anak yang dirawat di Rumah Sakit Sarjito Sleman, Yogyakarta diduga menderita gagal ginjal akut misterius. Dari jumlah tersebut dilaporkan 6 anak meninggal dunia. 3 anak dinyatakan sembuh, sementara 4 anak lainnya hingga kini masih menjalani perawatan dengan mengikuti prosedur cuci darah. Gagal ginjal akut misterius adalah kondisi klinis ketika ginjal secara tiba-tiba mengalami kerusakan atau penurunan fungsi tanpa diketahui penyebab utamanya. Tim Liputan melaporkan.